gitu. Nah, kemudian yang kedua dampak dari ini selain ya harus tanya ke Rudiana, saya yakin Polda Jawa Barat penyidik Polri ini tidak akan bisa lagi menetapkan tersangka kepada Peggy. Kenapa? Yang Peggy yang dianggap DPO. Kenapa? Karena kan dari ciri-ciri berbeda. Itu kata saudara tidak menetapkan Dari tersangka. ciri-ciri berbeda juga kemudian sudah ada putusan pra peradilan nomor 10 ya Pit.pra tahun 2024 tanggal 8 Juli 2024. Bang Karni, Terkunci Pak boleh izin Karni. saya Bang Karni untuk Ya. menanggapi yang bosong karena dia menyebut nama saya berkali-kali dan nama klien Terkunci saya Pak Karni di amar putusan nomor 5 ya. Dalam putusan Prapit itu tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya termohon dalam hal ini penyidik berkenaan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon Peggy Setiawan itu kan versi terkait kau, kasus Mas. Vina. Itu kau udah salah itu. Pemahamanmu itu salah. Ya, Lebih sehingga lanjut ya, penetapan saya yakin tersangkanya, sekali seperti Peggy penahanan, tidak akan penyitaan, tidak akan bisa penggeledahan dan lain itu maksudnya itu bukan. Kalau dua-dua gak ada yang bisa kita Selesai terima. Bang Karni, makanya saya harus balas gitu loh. Nggak ada Ini, biar tuntas. Jadi saya menyampaikan ini satu mengamati Jangan Anda PK, menyesatkan gitu loh. yang kedua saya sebagai kuasa hukum Peggy ini ya dampak dari putusan PK yang ditolak ini kan otomatis perkara pembunuhan itu masih ada, otomatis DPO itu masih ada kan. Tapi kami sebagai pengacara Peggy kami pastikan berdasarkan putusan pra peradilan Peggy tidak bisa ditetapkan tersangka lagi. Baik. Itu kalaupun Polda masih menanyakan, periksa dulu Rudiananya pada saat menyebutkan itu dari mana dia dasarnya menyebutkan 11 pelaku termasuk 3 DPO. Demikian Pak Karni. Pemirsa, Rudiana itu maksudnya adalah bapak dari Eki, salah satu korban dalam peristiwa itu. Yang nyatanya jadi dua versi. Ada versi dibunuh, ada versi kecelakaan. Ya, Anda mau ngomong apa? Begini Bang, kalau kita Hati-hati gitu. iya, makin terima kasih Bang Karni, ini Bang Karni baik sekali kasih kesempatan saya. Makasih Bang. Kalau kita mengikuti pemikirannya siapa tadi namanya? Lupa saya. Aduh, Tony ya. Karena dia ini selalu ribut terus di Cirebon. Nah, kalau saya mengikuti pemikiran dia ini berarti penyidik tidak bisa membuka sprindik baru. Anda ini ngomong asal-asalan saya lihat gitu loh. Pemahamannya itu, ini nanti kita tanya ahli hukum ya. Penetapan tersangka lanjutnya itu tidak sah itu, maksudnya itu Mas, seperti penyitaannya, penetapan penyitaan, penetapan penahanan, baik itu penggeledahan dan itu tidak sah lagi akibat dari penetapan tersangka itu untuk lanjutannya gitu loh. Bukan malah berarti penyidik tidak bisa buat sprindik baru. Hebat kali Anda gitu mengangkat undang-undang gitu. Nanti biar ahli hukum pidana lebih detail lagi menjelaskannya. Terus yang kedua, Anda tadi sering sebut-sebut nama saya padahal saya tidak pernah menyebut nama saudara gitu. Menyangkut terkait dengan saudara bilang tadi tidak adanya scientific crime dalam perkara tersebut. Ngerti nggak yang dikatakan scientific itu apa? Visum, tahu nggak visum apa? Hasil otopsi tahu nggak itu scientific bukti? Itu mikro eviden Mas. Itu loh, bukti ilmiah. Kalau memang visum itu bukan bukti ilmiah, waduh, ini gawat kita ini. Kalau pemahaman Anda seperti itu gitu loh. Visum, et repertum itu ada bukti ilmiah, ya, hasil otopsi dan lain-lainnya. Jadi jangan dibilang tidak ada scientific. Nah, terus yang kedua terkait dengan Anda bilang otopsi dan lain-lainnya. Jadi jangan dibilang tidak ada scientific. Nah, terus yang kedua terkait dengan Anda bilang sumbernya adalah dari Rudiana, Anda itu salah besar. Makanya pelajari semua berkas perkara. BAP itu bukanlah alat bukti. Alat bukti itu adalah keterangan saksi yang di bawah sumpah. Gitu loh. Sebagaimana diatur dalam pasal 184. Di dalam putusan itu sudah jelas Rudiana menjelaskan dari muka persidangan dia itu mengetahui informasi A, B, C, D dan lain-lain itu dari Jaya dan Sudirman. Setelah itu dikembangkan penyidik,
dengan 7 terpidana ini. Teriaklah dia cerita, ini saya bertemu dengan ini dan dari rangkaiannya dari mereka sendiri. Jadi jangan Anda menafsirkan seolah-olah semua Rudiana hebat apa dia. Orang dia hanya pelapor gitu loh. Pengembangannya itu ya di penyidikan, di kepolisian. Bukan tugas Rudiana yang mengembangkan itu. Nah, maka dari itu saya minta Bung Tony itu baca lagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena apa? Di dalam pasal 184 KUHP itu alat bukti itu ada 5, Mas. Jadi kalaupun saksi Mas itu 5.000, nilainya cuma 1. Gitu loh. Nah, selain bukti saksi apalagi? Surat, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan ahli. Nah, jadi biar kita ini pemahaman kita ini biar edukasinya tidak menyesatkan masyarakat gitu loh. Jangan juga dikarang-karang. Jadi yang mengerti hukum jadi tertawa melihat kita seperti ini. Gitu, Mas. Jadi begitu Bung Karni, terima kasih. Baik, pemirsa, pengadilan pidana itu bukanlah tempat mencari keadilan bagi si korban. Sebab kalau pengadilan pidana hanya untuk mencari keadilan bagi si korban, maka putusan hanya satu kalimat bahwa tersangka bersalah. Itu kata Alan Dershowitz, pengacara dan penulis hukum di Amerika. Kita lihat sejenak. Kita sampai di segmen terakhir. Tapi sebelumnya Pak Yutek Bongso mau jawab itu Fitra Romadoni tadi. Terima kasih Bang Karni ya. Saya memang dididik tidak ingin berdebat ya secara di depan publik, artinya berdebat kosong lah ya. Saya melihat Fitra ini seperti Tuhan dia. Kenapa menyuruh-nyuruh orang Mas, bertobat? saya bukan Tuhan, manusia. Ya, ya Itu namanya memerintah-merintah sirik, Mas. orang bertobat gitu Bukan. kan. Semua Itu kan orang disuruh menyarankan. bertobat. Jadi dia yang paling Saya bersih tiap hari gitu kan. bertobat gitu loh. Jangan bilang saya Tuhan. Mohon maaf, nanti banyak pengikut saya. Saya di Ya, ini luar biasa ya. Tendon sama pemerintah. Dan semua keterangan salah, dia yang paling benar Bukan. gitu kan. Loh, Jadi ini buktinya makanya Anda ini tadi serba tidak tahu dia membantah, kan? gitu kan. Jadi gini, Buktinya Anda giliran tidak saya membantah. sekarang, Fitra. Enggak, Ya. Anda pernah bilang bahwasanya 1000% putusan PK itu dikabulkan. Ya semua keterangan Anda salahin, solo Anda yang paling benar. Ini ada saksinya, Ini- Bang Fredrik. Ini Gitu saya loh. giliran saya Ya, ya, udah, giliran saya. Ini penting, saya mau klarifikasi ya, menyangkut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, karena kami atas nama tim hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Bang Oto sebelum diangkat jadi menteri betul adalah ketua tim dari hukum kasus Vina Eki Cirebon ini bagi 7 terpidana ini. Tapi begitu beliau diangkat tanggal 20 Oktober 2024 lalu, beliau sudah nonaktif sebagai advokat karena perintah undang-undang advokat. Jadi beliau pun sudah mengundurkan diri dari